Saat kuliah, aku selalu menantikan acara bernama Hari Klub. Banyak klub dan organisasi mendirikan meja dan tenda untuk meyakinkan mahasiswa masuk klub mereka. Aku suka karena ada banyak klub menarik seperti klub catur, klub tenis. Grup penjaga lebah, klub LARPing. Tunggu. Apa itu klub LARPing? LARPing, live action role playing. Berdandan seperti di abad jadul, perang-perangan dan sebagainya. Klub yang Tak keren. mungkin orang suka yang seperti itu. Iya, coba cari di Google. Kamu pakai pedang, tameng, bahkan busur dan tongkat. Tidak, Aku ada botol semprot yang kupakai sebagai senjata. itu tidak Ya. penting. Ini sangat... Ada banyak klub seperti klub debat dan masyarakat biologi bahari. Ada 100 pilihan lebih dan masing-masing ingin kamu bergabung. Klub pembaca, aku jago membaca. Klub tidur siang, entah. Klub basket, bermain basket, menolong anak-anak. Klub catur, Ajari aku aku. suka catur. Aku masuk klub catur saat SMP sebenarnya. Kurasa klub busana, karena itu dunia yang disukai orang. Cowok bisa, cewek bisa, orang jadi senang berpakaian. Seru karena orang bisa mengekspresikan diri dan jadi unik. Tak tahu, klub minum kopi mungkin, mondar-mandir minum banyak kopi. Melukis dengan sejumlah klub. Pastinya memulai klub berkebun di sekolah. Klub pesta, klub di mana kamu cuma berpesta. Dulu kupikir jadi orang Kristen itu seperti ikut klub. Mendaftar, menghadiri pertemuan, memakai seragam, mematuhi aturan dan kamu menjadi anggota. Tapi kekristenan itu bukanlah klub. Tidak ditentukan oleh keyakinan orang tuamu atau di mana kamu bersekolah minggu. Menjadi orang Kristen itu lebih dari sekedar percaya Allah. Banyak orang percaya Allah tapi tidak menyebut diri Kristen. Jadi apa artinya menjadi Kristen? Dalam perjanjian baru diterangkan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang sepenuhnya baru, yang ditemukan dalam hubungan dengan Allah melalui Yesus. Dalam Injil Yohanes dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes berkata hubungan kita dengan Allah layaknya hubungan orang tua dengan anak. Alkitab memakai kosakata hubungan untuk menggambarkan konsep Kristen seperti ayah dan putra atau teman dekat, bahkan suami dan istri. Kami pertama bertemu ketika usia 16, 15, dan... Aku yang lebih tua. Ya, setengah Ya. tahun. Ya, aku dulu dengar soal Rahel lalu bertemu dia, tapi tidak tahu mereka itu orang yang sama. Aku tahu namanya, tapi aku tidak mendapatkan koneksi. Lalu aku tanya temannya alamat hotmailnya, seperti hal penting, mereka ternyata sama. Ya, orang yang sama. Awalnya aku dengar tentang dia dan ada rasa suka tapi tidak kenal. Sebelum Facebook ada MySpace, sebelum MySpace ada MSN Messenger. Dapatkan alamat akun hotmail orang, tambahkan di MSN Messenger. Dan jadi seperti obrolan, kamu bisa ngobrol dengan itu dan aku sangat ahli soal MSN Messenger. Dan kamu bisa tampilkan mode offline, jadi tak ada yang tahu kalau kamu sedang online. Aku memilih untuk duduk diam dan menunggu di sana karena hendak berangkat ke kampus saat itu. Ketika dia sedang online, aku langsung online. Dan aku jadi berkata dalam hati, astaga, apa mungkin kami berdua sedang online bersamaan? Lalu aku masuk saja dan hanya berfokus selama sejam lebih sedikit. Lalu kami terhubung di pesta setiap 6 bulan. Mungkin karena rumahmu lebih jauh dibanding rumahku. Ya, kami tinggal di kota yang beda. Kami coba semua yang kami bisa. Aku berteman dengan teman-temannya dan kakaknya agar bisa ada kesempatan untuk jalan lagi bersama Rahel. Aku ingat suatu kali kami memutuskan untuk pergi mendaki. Kurasa Ben ikut. Itu Ben Ben. ikut Ben yang dan mengemudi. kami menumpahkan air di kusir depan mobil supaya Ketika mereka supaya menjemputku. tak ada yang duduk di kursi depan. Kurasa saat itu aku berkata,
Oh, jendela kirinya terbuka kemarin malam, kursi depan jadi basah. Kami berdua akhirnya duduk di belakang dan ngobrol sepanjang Mereka jalan yang ke... tuang Apa air kita di ke mobil, Grouse bukan Creek? aku. Kemana kita Ya, mendaki? Grouse Creek. Mengerikan. Pendakian yang Hariku mengerikan. menyenangkan. Kami menikah muda, saat itu aku 21 tahun dan dia 20 tahun kan? Aku juga 21. Kami berdua 21. Waktu melamar itu adalah langkah besar. Itu luar biasa. Sehari sebelumnya aku sudah naik dulu ke Gunung Grouse, bukit ski lokal. Aku mengamati lokasi di hutan yang tertutup salju. Teman-temanku ada semua. Mereka naik pagi-pagi buta, mereka menyalakan 25 lampu senter dan membuka jalan. Kemudian ada bunga mawar, coklat, stroberi, dan Sopa semacamnya saat dari kami salju? mendaki. Lalu ku bilang, hey, ikut aku ke sini, aku tahu jalur keren. Kemudian kami pergi ke pinggiran, belok, dan ada tempat seperti Narnia. Dan tentu dia tahu. Kamu tahu? Aku tidak tahu sampai... Aku sadar ketika kami jalan menembus salju, dia menarik tanganku dan membawaku ke jalur ini. Kupikir kami hendak jalan di jalur setapak, tapi aku tahu ada yang terjadi ketika aku tersandung dan dia terus menarik. Aku berkata dalam hati, loh, dia tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang dipikirkannya. Aku lagi memeriksa. Aku bilang, iya. Keterampilanku dengan sarung tangan sangat payah. Aku coba cari di tas untuk pastikan cincin ada di sana dan aku takut. Dan dia bilang, ya, kuanggap itu pernikahan. Lalu kini kami punya 2 anak dan kami bakal punya yang ketiga. Entah kalian bisa menebak atau tidak kalau Rahel sekarang sedang hamil. Aku begitu kagum betapa cinta kami telah bertumbuh sebagaimana kami saling memahami. Aku jadi tambah cinta. Lalu aku pikir, kapan kami bisa menjadi senior dan betapa hebatnya itu. Ya, Akan jadi istimewa ketika kami menjadi senior. kamu tahu Ya. maksudku. Tetap cinta dan menua. Di akhir sesi alfa, kami sering menanyai orang untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka. Salah satu pertanyaannya adalah, maukah kamu menyebut diri Kristen di awal alfa? Beberapa orang merespon seperti ini. Ya, tapi tanpa pengalaman nyata berelasi dengan Allah. Begitulah. Tak yakin. Agaknya, orang lain menulis, ya. Setelah dipikir, sepertinya tidak. Oke, berikan padaku. Bayangkan jika aku ditanya apa aku menikahi Rahel dan responku, ya, tapi tanpa pengalaman atau hubungan. Atau, begitulah. Atau, tidak yakin. Atau, agaknya. Atau, oh ya, setelah dipikir, tidak. Ini poinnya. Aku tahu aku menikahi Rahel dan kamu tahu kapan kamu berelasi dengan orang. Allah ingin kamu tahu jika kamu Kristen, kamu dalam relasi dengannya. Yohanes berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu bisa tahu kamu Kristen, kamu bisa tahu kamu punya iman, kamu bisa tahu kamu punya hidup kekal. Kita punya alasan bagus meyakini iman kita. Ya, keyakinan itu berdasarkan fakta, bukan perasaan. Bukan iman buta, tapi langkah iman berdasarkan bukti. Jika kamu bertanya padaku, bukti aku menikah, aku ada akta pernikahan. Memang tidak seromantis mentari terbenam di Paris, atau jalan-jalan di Seine, atau makan siang dekat Menara Eiffel. Tapi itu bukti nyata bahwa Rahel dan aku menikah. Jika kamu menanyaiku bukti aku Kristen, aku akan menunjukkan apa yang tertulis di Alkitab. Keyakinan kita dalam relasi dengan Allah adalah berdasarkan janji dalam firman-Nya. Dalam perjanjian baru dalam surat Roma dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita dengar soal Kristus di Alkitab. Ini adalah salah satu cara utama agar iman kita hidup. Terkadang aku tidak merasakan hubungan dengan Allah, tapi perasaan berubah begitu mudah. Jadi aku tidak ingin hal ini mendikte level imanku. Salah satu ayat favoritku ada di Roma 8. Dikatakan bahwa tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini janji dari Allah, bahwa kasih-Nya tidak berubah. Tak peduli bagaimana perasaan kita. Janji lain ada di Wahyu 3. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini menggambarkan Yesus mengetuk kehidupan kita. Aku suka Yesus berkata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, orang itu berarti kamu. Lalu dia berkata, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengannya. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Dia berkata, kalau Allah ingin berteman dengan kita.
Ketahuilah bahwa dia berkata, "Aku akan masuk," bukannya "aku mungkin masuk," atau "kupikir-pikir dulu." Kamu bisa yakin bila kamu undang Yesus ke dalam hidupmu, dia akan masuk dan menyertaimu kini dan selamanya. Itulah janjinya, firman-Nya. Bicara soal makan bareng, aku memikirkan kue lekar itu. Dari Paris, Bisakah kita lihat belakang? pintu itu. Ketika pertanyaannya habis, kita bisa pergi. Hubungan pribadi dengan Allah itu indah. Kurasa itu sama saja dengan hubungan dengan siapapun. Kekristenan itu hubungan dengan Allah. Kurasa hubungan ini tidak bisa dipaksakan ke orang. Ini adalah sesuatu yang orang lain cari untuk diri sendiri. Mungkin sekedar hubungan satu arah. Beberapa bisa memiliki relasi itu, beberapa melihatnya sebagai agama. Ya, menurutku sangat keren. Bisa berdoa mengimani Yesus. Aku suka itu. Sulit untuk dikaitkan. Aku tidak punya hubungan dengan Allah. Bukan hal yang kuyakini. Kurasa dia bisa dianggap semacam teman, kan? Atau sosok ayah. Entah, hubungan pribadi semacam itu kembali ke masing-masing orang. Jadi jika kamu meminta bukti aku telah menikah, aku ada akta pernikahan. Tapi aku juga bisa menjelaskan suatu peristiwa bersejarah pada 4 Juli 2009, yaitu pernikahanku. Hari yang menyenangkan, Bung. Dan jika kamu minta bukti aku Kristen, aku bisa melihat janji Allah di Alkitab dan bisa kujelaskan tentang satu peristiwa bersejarah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Allah tidak menanti kita jadi orang sempurna. Dia membuat langkah pertama dengan memberi solusi. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Allah melepaskan penghalang dosa antara kita. Dia wujudkan itu agar kita bisa berelasi dengan Dia. Beberapa orang mungkin berpikir, "Aku tidak bisa jadi Kristen. Aku tak cukup baik. Kekristenan bukan untuk orang-orang sepertiku." Tapi kekristenan bukan untuk golongan tertentu. Kasih Allah itu untuk semua orang. Itu artinya kita bisa datang kepada Allah secara apa adanya, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena apa yang Yesus perbuat di atas salib. Inilah kenapa surat Roma menggambarkan keselamatan sebagai anugerah dari Allah. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kurasa itulah kenapa sulit dibayangkan anugerah semacam itu bisa didapat secara gratis, seperti mengharapkan durian runtuh. Oh, hai Jason. Hey Ben, mau es krim gratis? Kamu pasti bercanda. Tapi hidup kekal sungguh anugerah yang cuma-cuma, lebih dari yang bisa kita bayangkan dan tak ada pengikat. Tapi bukan berarti tak ada harganya. Ada harga yang besar, yaitu nyawa Yesus. Dia telah membayar harga agar kita beroleh hidup. Kita tak bisa mengupayakan, hanya bisa menerima. Oke, kita akan melihat dua kata, iman dan pertobatan. Kita familiar dengan iman. Kita melatih iman sepanjang waktu dalam hal besar dan kecil. Belajar percaya pada sopir bus yang tidak akan mencelakakan penumpangnya, pada teman dengan saling menjaga rahasia, ataupun yakin kursi yang kita duduki itu aman. Gambaran besar tentang kata iman adalah percaya. Mempercayai orang atau sesuatu untuk bertindak dengan rasa percaya itu menyandarkan beban kita pada Yesus dan percaya padanya dan pengorbanannya di kayu salib. Iman kita muncul dengan sendirinya dalam berbagai cara saat kita belajar mengasihi dan mematuhinya. Lalu ada pertobatan. Pertobatan adalah kata yang terdengar sulit, tapi saat dicari maknanya, pertobatan menggambarkan hal yang indah. Pertobatan adalah perubahan pemikiran kepada perubahan hidup. Mengakui keburukan kita, berbalik darinya, dan kembali pada Yesus. Meminta Allah mengampuni kita atas kesalahan yang telah kita buat. Kini cara utama untuk tahu kalau aku menikah adalah karena itu hal yang kualami tiap hari. Aku tidak sekedar tahu Rahel mencintaiku karena sumpah yang kami ucapkan di tahun 2009. Tidak, aku mengalami cintanya tiap hari. Dan hal yang sama juga berlaku untuk hubungan kita dengan Allah. Kita mengalami hubungan dengan Allah melalui Roh Kudus. Roh Allah tak terlihat, tapi dampaknya terasa di hidup kita. Yesus berkata, "Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Allah masuk ke hidup kita oleh Roh Kudus-Nya dan bersemayam di hati kita. Yesus berbicara kalau Roh Kudus itu seperti angin. Walau angin tidak kelihatan, dampaknya dan kekuatannya terasa. Saat SD, ibuku mengirimku ke Kanada demi pendidikan yang lebih baik. Jadi, aku kemari saat kelas 7. Dan di kelas 8, salah satu temanku memakai narkoba dan mabuk.
Tapi di musim panas itu dia pergi ke salah satu retreat gereja dan hidupnya diubahkan. Dia bilang soal itu kepadaku, dan jawabanku, sesekali deh ke gereja dan coba lihat gereja itu tentang apa sih. Dia membawaku ke gereja dan itulah di mana semua dimulai. Sebelum jadi Kristen, aku tak ada teman ngobrol. Rasanya kosong, aku selalu ketakutan dan frustasi. Seolah aku selalu berprasangka buruk pada orang lain. Aku merasa tak aman akan apa yang bakal terjadi dalam hidupku. Saat SMA, aku pakai penutup wajah, duduk di pojokan dan berpikiran buruk pada orang. Seperti, aku tak suka kamu, jangan ngomong sama aku. Akan kujahati dan kubuli kamu, seperti jadi orang yang kurang ajar. Setelah jadi Kristen, orang sering bertanya, kamu lagi kenapa? Ku bilang, aku Kristen sekarang. Hal-hal ini berhenti. Perlahan-lahan aku berdoa, beli Alkitab, ku baca dan perlahan makin dekat kepada Allah. Kini, setelah jadi Kristen, ada seseorang yang selalu bersamaku, yaitu Allah sendiri. Dia menolongku dalam situasi seperti saat aku putus asa, frustasi, sedih, atau marah. Aku akan berdoa, akan mulai berbicara padanya. Memiliki Allah itu menenangkan dan ajaib. Dia selalu ada untukku. Akulah orang yang sedang berkaca di cermin. Tentu saja. Kurasa yang itu kamu. Setengah tenggelam. Bagian atas masih di atas. Menenangkan. Bisa saja yang nyemplung, tapi Kamu yang aku barusan kedinginan. yang mencelupkan jari. Karena aku selalu lihat di depanku, tapi aku jadi seperti apa aku ingin lebih jauh lagi. Entahlah, dingin. Sangat dekat dengan dia. Aku di sini tak malu-malu. Dekat tapi kadang kehilangan sentuhan. Orang yang lagi masuk, dia siap scuba diving, dia tampak senang, tapi baru masuk ruangan. Kurasa penjaga kolam. Karena aku tidak terlalu religius, sepertinya aku bukan bagian dari itu. Aku yang lagi nyebur ke agama. Kamu tahu itu? Itu iman. Satu Yohanes 3 berkata, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Allah itu Bapa sempurna, mengasihi kita lebih dari yang kita kira. Allah tahu semua tentangmu, baik dan buruk. Tetap saja Dia mengasihimu. Ya, ini berarti orang yang paling tahu kamu adalah yang paling menyayangimu. Aku dulu bertumbuh di lingkungan geng Latino. Banyak kekerasan, kehidupan geng. Tapi banyak keluarga muda. Orang-orang berusaha hidup yang terbaik. Di waktu yang sama aku suka dengan hip hop. Lagu hip hop seolah menyampaikan perasaanku. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik dengan kehidupan geng di sekitarku. Tahu maksudku? Aku suka tipe hip hop tentang pengetahuan diri, pembangunan masyarakat, serta aksi-aksi positif dalam budaya. Itu tipe hip hop kesukaanku. Orang tuaku menerima Yesus saat aku SD dan saat sekitar SMP. Aku pun menerima Yesus juga. Aku ingat guru sekolah minggu kelas 5 dan 6 kami membacakan Injil. Kupikir orang ini sedang membacakan suratku. Allah adalah Bapa. Kamu tahu, jika kamu berasal dari latar belakang sepertiku, kadang hal ini seperti semacam batu sandungan. Pertama, menjadi seorang ayah. Lalu kedua, seperti pengalamanku dengan ayahku dan istilah Bapa ini seperti mengandung banyak hal. Kurasa ada saat di mana aku harus membuat keputusan untuk memberitahu diriku dan meyakini kitab suci sebagai identitasku. Tapi aku banyak berpikir setidaknya untuk kisah hidupku sendiri bahwa Allah sebagai Bapa memberiku sesuatu yang khusus dan dapat kupegang. Sesuatu yang bisa kubanggakan, sesuatu yang bisa kulihat kembali dan berkata, inilah aku yang sekarang. Kurasa hasrat, pengetahuan, dan hubungan pribadi dengannya berasal dari fakta bahwa bahkan dalam posisi penguasa alam semesta, Ia mau turun dan mengenaliku, bahkan memberiku gelar anak.
dan rasa dimiliki, serta keluarga. Hiduplah dalam kebebasan dan kebaikan itu. Dulu aku benci kalau putriku gagal di tes sekolah atau masuk ke ruang kepsek. Entahlah, seperti bukan putriku. Atau aku yang begitu kecewa padanya sehingga dia bukan lagi bagian keluargaku. Itu menggelikan. Kamulah putri ayah. Ayah sayang kamu. Paham kata ayah? Jadi, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Dari segala hal yang bisa kita lakukan. Kamu tahu maksud ayah? Kamu membuat pilihan yang lebih baik. Tapi itu tidak mengubah status hubunganmu dengan ayah. Paham maksudnya kan? Aku rasa kita harus tetap ingat bahwa ini tidak mengubah hubungan kita dengan Bapa. Kamu tetap baik dan dikasihi. Tahu maksudnya kan? Kesalahan sebanyak apapun tidak akan bisa mengubahnya. Di surat Efesus, Paulus berdoa, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Allah ingin kamu tahu bahwa kamu anaknya. Kamu dikasihi, kamu punya hubungan dengan dia. Jika kamu tidak yakin kamu berada dalam hubungan itu dan ingin mendapat kepastian, berdoalah. Jika kamu belum siap, tak apa, tapi kami akan memberi kamu kesempatan. Ini yang akan kami lakukan. Aku akan berdoa sederhana untuk kamu, dan kamu boleh berdoa dalam hati. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Yesus, karena Engkau mau mati bagiku, agar aku diampuni. Kuterima pengampunan-Mu, dan aku mau menjalin hubungan dengan-Mu. Aku berbalik dari keburukan hidupku, dan percaya kepadamu. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Kami berterima kasih karena kamu bersama kami di Alfa. Dan jika kamu masih punya banyak pertanyaan, itu bagus. Karena masih banyak sesi yang akan hadir.